Mungkin banyak yang udah tahu kalau handphone utama gue itu adalah iPhone 12 mini ya, handphone ini. Ya lo pasti raguin gue juga kan karena gue bahas Android ya. Nah sekarang udah rame banget nih juga nih orang yang udah upgrade ke iPhone 15 series. Dan gue salah satunya yang mau upgrade. Tapi nggak sekarang, gue nunggu harga wajar dulu karena ya gue tim sayang budget ya, sayang duit ya. Coba kalau udah ada barangnya di sini gitu ya. Ya ini gue dipinjemin sama studio ponsel buat cobain rasa baru si iPhone ini. Dan ini adalah iPhone 15 Pro, sesuai lah sama yang gue pengen nanti. Nah kenapa gue mau upgrade ke iPhone 15 Pro nih? Ya gue bakal jelasin kenapanya, sekaligus kenapanya juga gue kenapa nggak upgrade ke Android gitu. Tapi sekarang kita unbox tipis-tipis aja dulu handphonenya. Yang sebenarnya ini handphone udah di unboxing mungkin sama reviewer lain gitu ya. Jadi gue nyobain aja dan ya udahlah ini handphone yang bagus gitu. Gue juga heran kenapa orang bilang ini handphone jelek gitu. Padahal tiap tahun iPhone tuh selalu ngasih handphone bagus. Cuman ya minim upgrade aja gitu. Dan inilah handphonenya yang sebenarnya dari segi desainnya ini ada slightly perbedaan. Yang mana dari sisi sampingnya ini tuh dia udah lebih halus, lebih lembut buat pegangannya, jadi nggak setajam yang generasi sebelumnya. Ini kita sambil nyalain dan di dalamnya juga udah pakai USB-C yang pakai apa namanya sleeve gini, jadi lebih awet juga harusnya. Dan ini tentunya bukan yang Thunderbolt karena yang Thunderbolt itu khusus buat MacBook aja. Dan tentunya di sini ada manual guys, bukan manual sih, kertas doang. Jadi gue heran kenapa orang masih unboxing ya buat si iPhone gitu. Padahal isi biasa aja. Experience unbox tuh sekarang udah tidak menyenangkan, apalagi semenjak charger nggak ada, handphone tipis gitu, tidak ada gimmick-gimmickan gitu. Jadi ya harusnya ini video semenit gitu jadi gitu loh. Nah ini dia handphonenya, iPhone 15 Pro yang 128GB warna natural, bukan natural, titanium blue gitu ya. Yang sebenarnya gue pengen natural, jadi gue pikiran natural mode. Dan ini yang gue suka sebenarnya itu dari segi sampingnya. Yang mana yang iPhone 13 Pro, 13 mini itu gue kurang suka karena dia tuh stainless steel dan terlalu gampang kelihatan sidik jari. Ya walaupun ini gue lihat ada sidik jari juga sih. Nah ya HP yang menarik lah intinya dengan upgrade yang menurut gue wajib dilirik tentunya. Seperti pengguna kayak gue ya, pengguna iPhone yang jarang ganti karena upgrade-nya ya bakalan kerasa dari yang ini ke handphone ini. Kalau gue ya ini ada 2 poin kenapa gue tuh pengen banget sama si iPhone 15 Pro ini. Karena dari iPhone 13 series gue nggak melihat banyak upgrade dari iPhone 12 gua. Dan juga si iPhone 14 series menarik karena dynamic island-nya. Gua suka sama fiturnya itu lucu gitu. Tapi karena ada kabar si iPhone 15 itu fix mau pakai USB-C ya waktu itu, ya gua bakalan tahan upgrade kemarin. Jadi ya hitung-hitung tahun lalu tuh handphone gua juga masih bagus juga. Bahkan sampai sekarang pun masih bagus, nggak ada minus sama sekali dari segi fisik. Dan saat gua pakai pun nggak ada masalah coy. Sebenarnya ada sih masalah setelah update iOS 17. Jujur aja handphone ini jadi boros secara tiba-tiba baterainya ya. Yang bikin gua tuh panik banget. Biasanya tuh gue cuma ngecharge sehari tuh sekali dan 2 kali mungkin kalau gue lagi banyak kegiatan di luar atau ya lagi getol mainin handphone aja. Dan sempat kemarin sehari tuh bisa 3 kali ngecharge cuy. Ini nggak masuk di akal buat gue tipe yang jarang mainin handphone. Ya gue orang kan PC centric gitu ya kalau buat kerja ataupun main game. Ya makanya kemarin pas gue udah rencana jual handphone ini ke orang deket gue jadi nggak enak gitu. Tiba-tiba handphonenya tuh boros gitu cuy. Aneh. Tapi untungnya semenjak update iOS 17.0.2 dia balik ke normalnya lagi. Jadi gue udah tenang lah, nggak khawatir buat jual rugi nanti. Jual rugi, ya jual rugi gitu kan. Nah sekarang nih si iPhone 15 Pro emang dari segi harga sekarang ini bukan untuk banyak kalangan, cuma buat orang-orang yang nggak bisa nunggu lama sama buat pakai kerja aja. Ya dong kalau konten kreator kan nggak mungkin nunggu lama, nanti HP hilang. Ya kita maunya gitu juga sebenarnya, cuma sayang pak duitnya, mending buat gajian anak sini dulu aja gitu. Makanya sih buat kalian yang emangnya kebelet gitu upgrade ke iPhone 15 Pro sekarang, mending sabar aja dulu, mending nanti aja nunggu resmi di Indonesianya, harganya juga bakalan wajar nanti kan. Dan lu bisa gunain duit lu yang lu udah siapin pas jadi early adopter harga-harga sekarang ini buat aksesoris iPhone lainnya kayak charger, case atau AirPods-nya, karena itu bisa dapat. Soalnya terakhir harganya ini yang si iPhone 15 Pro yang 128GB itu harganya 24 jutaan ya. Lumayan banget gitu. Yang mana kalau wajarnya kalau kita hitung-hitungan itu bisa di kisaran 20 juta doang. 4 juta coy. Tapi ya kalau kalian nggak sabar ya udah bebas ya, duit kalian juga kan. Soal permasalahan iPhone 15 Pro itu panas ya sebenarnya ini ya
Iya panas gitu, tapi ya kalau case gua masih sangat diwajarkan. Case gua pakai coba ini handphone karena panasnya ini pas lagi proses restore data aja. Jadi emang pasti panas. Semua handphone juga bakalan seperti itu. By the way, gue juga udah ngikutin beritanya karena ya gue juga pengen beli handphone ini kan. Masa ya gue nggak tahu beritanya. Ya buat si kondisi iPhone 15 Pro panas itu sebenarnya faktornya banyak banget. Kenapa bisa panas? Walaupun emang dari pihak Apple udah konfirmasi permasalahan ini dan ini bisa diatasi dengan update si iPhone selanjutnya. Dan ya emang itu harusnya seperti itu karena gue sempet lihat ya di komen orang tuh koar-koar bilang kalau orang hardware-nya yang bermasalah ya software-nya kok ini benerin gitu. Ya sebenarnya emang kayak gitu cara kerjanya gitu. Lu jangan kocak gitu. Gua aja komplain ke Infinix GT10 Pro kemarin gak stabil, minta diupdate software-nya. Bukan minta ganti handphone baru. Kan saya tolol minta handphone baru kan. Ya karena kalau udah di posisi ini pastinya udah paling benar ya harus dioptimalin dari segi software-nya. Diperbaikin yang malfunction-nya kah atau dioptimalin dari segi OS-nya kah atau ya kalau kekencengan ataupun jadi karena panas itu ya bisa aja diturunin performance-nya. Best solution-nya seperti itu coy. Ini bukan langkah ESAF ya, yang solusi itu harus di recall gitu ya. ESAF aja nggak main recall orangnya, cuman nawarin garansi kan. Ya tapi gue pede lah, masa HP lagi super hype ditinggal gitu aja sama iPhone gitu. Malu gitu sama Infinix yang pelan-pelan sekarang udah dibikin stabil coy. Ya udah sekarang intinya percaya aja dulu sama si Apple. Jadi kenapa gue ngerasa nih iPhone 15 Pro ini menarik gitu. Ya udah juga lah ya, ini kan dari pendapat gue ya, kenapa gue mau upgrade ke iPhone. Jadi lu nggak usah komen gimana-gimana. Ini opini gue sendiri. Pertama, HP gue yang masih iPhone 12 mini, boleh dong ganti. Ya spek lama kan, ganti yang baru. Kedua, masih relate juga sama iPhone 12 mini. Gue itu pengguna handphone compact, makanya gue pakai handphone ini sampai sekarang. Dan iPhone Pro yang sekarang pun udah pakai titanium bisa reduce bobot hingga 20 gram cuy. Yang sekarang ini cuma 200 gram aja, yang menjadi faktor penyumbang terbesar gue suka sama HP ini. Udah batas aman gue lah kalau pakai handphone. iPhone 14 Pro itu masih berat banget coy, kayak megang handphone gaming gitu. Tapi ya itulah menurut gue intinya. Gue lebih suka lebih ringan. Terus juga gue penasaran sama A17 Pro ini yang punya GPU core yang menarik, terutama buat gamenya nanti. Jadi ya worth buat dicoba coy. Plus sekarang gue mulai ada kebutuhan untuk foto-foto. Ya ujung-ujungnya tuntutan kerjaan juga coy. Jadi ya cari yang better kamera juga. Ya itulah intinya, tunggu aja review gue pakai iPhone 15 series ini. Kok series? Berarti ada 15 nya dong? Ya ada dong ntar ya. Nah sekarang kenapa gue nggak pakai Android ya? Biar ya lebih fleksibel aja buat pindah-pindah ke Android gitu. Lo tahu kan kalau orang udah kerja ada yang namanya handphone pribadi sama handphone buat kerja. Ya udah, Android itu handphone buat gue kerja. Gampang dipindah-pindahin, data pribadi nggak perlu ribet buat pindah-pindahnya lagi. Kenapa nggak dua Android aja? Ya iPhone ini buat jadi tolak ukur gua seberapa besar improve-nya dibandingkan dengan iPhone untuk si Android itu ya. Dan Android pun tiap tahun kan banyak banget pilihan handphonenya. Sedangkan iPhone itu satu series tiap tahunnya ya line up-nya itu ya nggak banyak perbedaan yang signifikan. Kayak tipe kameranya pun juga ya kualitasnya beda-beda tipis doang ya, jadi nggak ribet gitu. Nah ini jadi kebanyakan curhat juga ya, intinya sih ya suka-suka gue aja. Gue mau pakai handphone apa, gue mau bahas Android dari sisi user Android juga. Lu nggak ngerasa kan gue user Android, maksud gue user iPhone, tapi kalau ngebahas handphone Android ya bahasnya nggak sisi iPhone kan. Ya udah intinya sih tunggu aja review gue sama iPhone 15 series ya. Jangan nggak nonton nanti karena gue sering bahas Android cuy. Dan intinya kalau lo mau beli ya gue rekomendasi nih tokonya Studio Ponsel. Mau beli sekarang atau nanti pas udah normal, monggo bebas. Sejauh ini pun pembelian handphone gue di sana nggak ada masalah. iPhone 12 mini gue juga gue beli di sana sampai sekarang aman-aman aja. Dan semoga pas giliran lo tuh ya aman juga, jangan sampai sial gitu. Ya udah mungkin aja lo untuk video singkat gue kali ini dari pembahasan iPhone 15 Pro. Ya ini apa ya, impresi nggak bisa dibilang juga. Intinya isi konten kosong gue lah gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau ngomong-ngomong atau nggak mau info ataupun ngasih saran gue buat review si iPhone 15 Pro, silahkan aja komen di bawah. Gue bakal bahas di next video nanti tentang pembahasan iPhone 15 Pro. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang lagi butuh asupan iPhone ya. Mungkin udah habis dari yang konten kreator lain, masih butuh, kasih video aja ke sini ya. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua link ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.